Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga YouTube. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang memiliki beragam kebudayaan. Munculnya dipengaruhi oleh berbagai unsur kehidupan yang berbeda, mulai dari agama hingga aktivitas manusia. Salah satu kebudayaan yang masih dipercaya dan dilakukan hingga saat ini adalah dipersembahkannya sesajen. Munculnya kebudayaan ini tidak terlepas dari unsur budaya Hindu, khususnya di wilayah Jawa dan Bali, yang kemudian diakulturasi ke berbagai agama. Sesajen juga sering kita kaitkan dengan cerita-cerita keramat yang menyeramkan, seperti dalam audio drama siniar Tinggal Nama bertajuk Mitos Akibat Merusak Sesajen, yang mengisahkan Rachel ketika tak sadarkan diri pasca menginjak sesajen. Dosen filsafat UGM yang menggeluti budaya kearifan lokal, Dr. Sartini, mengatakan bahwa tradisi sesajen sering diartikan sebagai bentuk persembahan baik kepada Tuhan, dewa, roh, leluhur, dan makhluk gaib. Menurutnya, tradisi ini sudah ada sejak sebelum Islam masuk, bahkan sebelum adanya agama Hindu dan Buddha. Selain itu, benda-benda yang dipersiapkan pun bisa berbeda tergantung dari makna dan filosofinya. Di Jawa, sesaji sering disebut uborampe atau kelengkapan, sementara di Lumajang, sesajen termasuk ke dalam tradisi masyarakat setempat untuk menjinakkan Gunung Semeru agar tidak murka, dalam arti mencegahnya untuk erupsi. Hal ini sejalan dengan kepercayaan animisme dan dinamisme yang sudah lebih dulu ada di Indonesia. Keduanya meyakini kehadiran roh yang hidup bersama manusia di alam semesta ini. Roh itu merupakan roh leluhur yang telah meninggal dunia. Bisa juga berisi bagian-bagian dari alam, benda, tumbuhan, atau hewan yang sering dianggap mempunyai roh dengan kekuatan besar. Misalnya gunung atau laut yang dianggap harus dihormati keberadaannya karena bisa memberikan manfaat atau celaka. Seperti yang kita ketahui, dalam sesajen banyak didominasi oleh berbagai bunga, diantaranya bunga mawar merah dan putih, bunga kenanga, bunga kantil, bunga melati, ada juga daun sirih, dan kayu secang. Nah, selain punya dimensi mistis, beberapa bunga diketahui bisa dimakan atau edible. Bunga mawar sedikit manis dan sepat seperti jambu air. Bunga melati sudah lama jadi campuran teh. Selain wangi, bunga kecil berwarna putih ini meninggalkan rasa pahit di lidah. Begitupun juga bunga kantil. Bunga kenanga ada rasa mint di dalamnya. Sesaji atau bisa disebut sesajen masih menjadi tradisi yang masih dipraktikkan sebagian masyarakat Indonesia. Sesajen amat lekat dengan praktik upacara adat melalui keselamatan atau kenduri untuk berbagai keperluan. Upacara keselamatan atau kenduri umumnya diselenggarakan untuk memperingati orang meninggal, acara pernikahan, upacara kehamilan, hingga kelahiran bayi dan sebagainya. Selain doa yang dipimpin oleh tokoh yang diutamakan, sesaji juga berupa makanan akan menjadi pelengkap bergantung tujuan upacara adat itu sendiri. Sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan, ada beberapa jenis bunga yang menjadi pelengkap sesajen. Nah, selain bunga-bungaan, ada juga berbagai jenis makanan, diantaranya seperti buah pisang. Nah, buah pisang memiliki makna sebagai pengharapan kepada Tuhan untuk senantiasa memberikan keberkahan. Selain itu, ada pula buah kelapa yang merupakan pengingat cikal bakal atau yang mendahului sebelum seorang hidup di dunia, yakni leluhur. Selain itu, ada juga penghias sesajen yang lainnya, yaitu janur atau daun muda pada pohon kelapa yang dimaksudkan agar masyarakat dapat hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Selain itu, ada juga telur yang berarti simbol bibit asal usul. Begitupun dengan bunga-bunga yang seperti yang saya sebutkan tadi, kantil, kenanga, dan mawar masing-masing memiliki makna, yakni setiap orang yang hidup harus mempunyai kumantileati atau yang dalam bahasa Indonesia berarti kemantapan hati. Adapun bunga kenanga
yang dimaksudkan yaitu untuk hidup tentu akan kenek ngenek kenek ngono atau terkena ini terkena itu. Namun meskipun begitu, setiap orang harus tetap memiliki pegangan prinsip agar tidak mudah goyah. Sedangkan bunga mawar diartikan bahwa semua ini akan selalu mawarno-warno atau berwarna-warni. Hal lain yang biasanya tak boleh ketinggalan dalam sesajen ialah daun sirih. Nah, dalam bahasa Jawa biasa disebut suruh atau disimbolkan sebagai kaweruh. Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pengetahuan. Maka jika hidup tidak memiliki pengetahuan, tentu akan menemui jalan buntu dalam hidupnya. Jika tadi kita membahas masalah sesajen menurut budaya, nah bagaimana sesajen itu sendiri menurut pandangan Islam? Nah, tradisi sesajen ini menurut Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kiai Haji Muhyiddin Khatib menjelaskan sesajen itu berangkat dari suatu keyakinan yang dinilai sakral. Dalam hal ini, kata dia, sesajen berarti masuk dalam kategori akidah yang hukumnya dilarang oleh Islam. Jadi apapun bentuk sesajen itu yang ada di Indonesia itu secara akidah tidak boleh atau terlarang karena ada harapan atau tawasul yang salah yang tidak sejalan dengan hukum Islam, ujar Kiai Muhyiddin kepada Republika. Beliau pun menjelaskan bahwa tawasul yang diperbolehkan dalam Islam hanya tawasul dengan kebaikan-kebaikan ketakwaan. Misalnya tawasul dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau tawasul dengan perbuatan-perbuatan baik. Menurutnya, seseorang itu bisa bertawasul dengan amalan perbuatan dirinya sendiri dan juga bisa bertawasul dengan beberapa orang baik, yaitu adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Rasulullah untuk menghadapi suatu persoalan, ujar beliau. Kemudian beliau pun menjelaskan bahwa jika dalam bertawasul memiliki keyakinan yang salah, tawasul itu hukumnya haram. Misalnya tawasul dengan jin atau tawasul dengan pohon-pohon yang besar yang diyakin memiliki kekuatan yang luar biasa, serta segala bentuk perbuatan yang tidak boleh dalam Islam. Kalau tawasul itu jalannya tidak boleh atau punya keyakinan yang salah, maka tawasul itu hukumnya haram, ucap dosen Ma'had Ali Pondok Pesantren Salafiyah Sukorejo Situbondo ini. Dalam bertawasul menurutnya juga harus dilihat dari tujuan dan niatnya. Misalnya ketika bertawasul kepada Rasulullah SAW, harus berkeyakinan bahwa bukan Rasulullah lah yang mengabulkan keinginan secara langsung, tapi Allah lah yang memberikannya. Sementara beliau mengatakan sesajen itu merupakan peninggalan masa-masa sebelum Islam datang yang sampai saat ini belum tuntas dan masih dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Jika bertujuan untuk jin bukan karena Allah, praktik sesajen tersebut hukumnya haram. Maka dari itu bentuk sesajen dalam kejawen misalnya itu gak boleh semuanya ada sesuatu yang terlanggar secara hukum, kata ketua PCNU Situbondo ini. Selain tidak dibenarkan secara akidah, menurut Kiai Haji Muhyiddin, sesajen juga bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang untuk melakukan perbuatan mubazir. Sebab menurut dia sesajen ini memberikan harta kepada benda atau makanan yang tidak jelas manfaatnya. Nah, itu dia sedikit pembahasan tentang sesajen yang saya bahas pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.